Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Melanggar aturan, puluhan alat peraga kampanye di Lombok Tengah dicopot Satuan Polisi Pamung Praja. Harga kedelai semakin mahal, perajin mengurangi jumlah produksi. Ratusan warga di Lombok Timur menggelar doa dan menggalang donasi untuk Palestina. Pemuda berinisial MH 35 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Gerung karena mencuri 2 sepeda motor di kantor bupati setempat. Tersangka ditangkap di Kecamatan Kuripan atas laporan korban. Kasus ini terungkap dari hasil penelusuran motor curian ke sejumlah penadah dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyita 2 sepeda motor yang ditemukan di Kecamatan Sekotong dan Nusa Lembongan, Bali. Tersangka merupakan residivis yang telah 4 kali masuk penjara dalam kasus pencurian. Modusnya tersangka menyasar motor yang kuncinya tertinggal dan membawanya kabur kemudian menjualnya ke penadah. Dia masuk ke area kantor bupati dengan berjalan kaki, kemudian menuju tempat parkir dan melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kunci terpasang, tergantung di motornya. Jadi melihat kesempatan tersebut, pelaku langsung mendekati motor dan melihat situasi aman dan langsung mengambil motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut. Tersangka mencuri karena terbelit hutang judi online. Bagaimana caranya diambil? Ada kunci. Terus setelah ada kuncinya, Bapak apain motor itu sehingga bisa keluar? Ambilnya dengan cara bagaimana? Hidupin. Bersama siapa Bapak melakukan pencurian? Sendiri. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Perajin tahu tempe di Kelurahan Empenan Kota Mataram semakin terpuruk karena semakin mahalnya harga bahan baku usahanya. Kedelai naik hampir setiap hari dengan harga Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Hal itu membuat perajin mengeluh karena tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Mereka terpaksa memperkecil ukuran dan menaikkan harga Rp500 per potong. Perajin juga kini hanya bisa memproduksi 50% dari biasanya karena minimnya modal. Sejak kapan mulai naiknya? Udah berapa bulan, udah ini ada sekitar 4 bulan udah naiknya ini. Begitu naik melonjak terus. Yang 1 minggu tuh hampir ya 1 juta naiknya. Yang dari harga 12 jadi 13, yang 13 naik lagi. Kita bikin ada yang 2.500, ada yang 3.000. Tapi kalau yang 3.500 itu lumayan besar. Nah kalau kita naikin 4.000 untuk pengukulnya nanti tidak bisa jual. Perajin berharap harga kedelai turun dan tetap bisa berproduksi agar tidak gulung tikar. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat melonjak sejak 2 pekan lalu. Di pasar tradisional Narmada, gula dijual pedagang Rp18.000 per kilogram, naik Rp4.000. Hal itu karena menipisnya stok di pasaran akibat terlambatnya pengiriman dari Pulau Jawa. Naiknya harga membuat omset pedagang menurun karena hanya bisa menjual 1 kuintal saja per harinya. Sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 3 kuintal per harinya dengan harga Rp14.000 per kilogram. Terima kasih banyak. 17.000 per kilo. Sebelumnya?
Sebelumnya 15.000. Dari sejak kapan? Oktober kemarin bulan 10. Imbasnya ke pedagang apa kenaikan? Biasa saja, kalau kita beli mahal, kita jual mahal. Kalau belinya murah, kita jualnya murah. Lancar nggak? Alhamdulillah, karena kebutuhan pokok tetap dicari walaupun harganya naik. Pemda mengakui kenaikan harga disebabkan kurangnya stok secara nasional akibat cuaca dan musim kemarau. Hari ini gula harga pasar kita di beberapa pasar besar yang ada di Lombok Barat bisa mencapai harga sampai 18.000 per kilogram. Tapi stok gula kita sampai Desember akhir tahun ini aman, kira-kira masih ada tersisa. Kita akan melakukan gerakan pangan murah atau operasi pasar dengan mendatangkan gula kita. Tapi kami harus berkoordinasi dulu dengan di Bulog, apakah ada tidak tersedia juga di Bulog. Karena memang harga ini naik diakibatkan karena bahan baku gula yang berupa rose sugar itu dari luar itu memang sengaja tidak dikirim. Pemda berjanji akan mencukupi kebutuhan gula dengan memasok ratusan ton dari luar daerah hingga akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan buruh pabrik tembakau di Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah. Bantuan diberikan kepada 300 buruh pabrik tembakau di 6 kecamatan, yakni Peraya, Kopang, Batu Kliang, Peraya Timur, Pringgarata, dan Kecamatan Pujut. Masing-masing buruh akan menerima bantuan Rp300.000 per bulan dan akan dicairkan selama 6 kali melalui rekening masing-masing penerima. Pemda memprioritaskan bantuan bagi buruh yang di PHK dan perusahaannya terdata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sama, 300 kali. Berapa dana kita yang tersedia? 6 bulan. Ini kan cuma 300 orang. Berapa M? 300 KPM buruh pabrik. Ini pabrik tembakau? Ya. Bukan ke petaninya lagi? Bukan. Hanya buruh. Hanya buruh. Itu per 3 bulan mereka terima? Bukan, 6 bulan 6 itu. bulan, ya? Iya, 300 kali 6. Kenapa menurun? Sama. Tahun dulu udah sampai Enggak, 300. Nabi. Bantuan yang disalurkan dialokasikan dari dana bagi hasil cukai tembakau untuk membantu meringankan beban ekonomi warga yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.